Halo insan AHMC, kembali bersama saya dengan Henry Georgie. Hari ini saya akan menjadi host untuk podcast dari BEC 2022 ya. Di hadapan saya sudah ada Mbak Puji. Halo Mbak Puji. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Senyumnya udah senyum penuh dengan kemenangan nih. Ya, jadi Mbak Puji ini adalah kandidat BEC dengan kategori 2 ya Mbak ya? Betul. Tahu kan Mbak ya artinya kategori 2 itu apa Mbak ya? Apa tuh Mas? Artinya apapun hadiahnya kita bagi 2 Mbak. Saya langsung deg-degan, keren saya salah tema ya ampun. Kayak ada di skrip nih, salah. Iya. Oke, jadi podcast kita kali ini itu kita akan membahas mengenai DEI dan UT Historical Journey gitu ya. Mbak Puji akan menjadi narasumbernya. Nah, mungkin saya akan langsung bertanya nih. Menurut Mbak Puji sendiri, pengertian atau pemahaman tentang DEI itu seperti apa sih, Mbak? Oke, mungkin aku bahas pengertiannya terkait dunia kerja ya, Hen ya. Iya. Kalau diversity itu kan artinya keberagaman baik terkait jenis kelamin, ras, suku, usia, agama, dan latar belakang pendidikan. Sedangkan kalau equity itu terkadang masih disamakan nih pengertiannya dengan equality. Jadi masih memperlakukan setiap orang itu dengan sama. Padahal tuh prinsip equity ya, itu tuh bagaimana setiap orang itu mendapatkan kesempatan dan peluang yang terkait pengembangan diri maupun karir path yang disesuaikan dengan kebutuhan individu tersebut. Jadi nggak bisa setiap orang tuh diperlakukan sama. Nah, sedangkan kalau inclusion itu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang dapat membuat individu itu diperlakukan secara adil dan dihargai sehingga dapat ikut kontribusi dan berpartisipasi dalam organisasi tersebut, gitu. Oke. Nah, dari penjelasan tadi DEI itu kalau di UT itu penerapannya seperti apa ya? Kalau menurut aku ya, DEI ini sebenarnya udah lama sih dilakukan bahkan sejak UT berdiri. Karena keberagaman itu menjadi salah satu kunci penting dalam kesuksesannya UT. Karena kalau kita tahu kan para pendiri UT itu berasal dari suku, usia dan juga latar belakang yang berbeda ya. Yang akhirnya tuh menjadikan bisnis UT itu kaya akan perspektif dan pemikiran kreatif nih. Sehingga UT dapat terus berinovasi dan menciptakan peluang bisnis. Dan DEI itu sebenarnya dijalankan menjadi salah satu landasan dari strategi kita di People and Public Contribution gitu, sesuai dengan SDGs Framework. Jadi beberapa program tuh udah banyak dilakukan UT dan itu nggak cuma untuk internal karyawan, tapi juga bagaimana UT memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Gitu. Contoh ya Hen ya, jadi kayak kita kan punya nih ada kesetaraan dan kesempatan dalam pengembangan karyawan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi, perlindungan hak dan kewajiban pekerja melalui PKB, merekrut karyawan lokal, dan untuk masyarakat sekitar aja tuh kita juga meningkatkan taraf pendidikannya melalui program-program kita UT School dan Sekolah Binaan UT, atau mungkin banyak juga yang kenal dengan sekarang tuh Sobat gitu. Iya. Oke. Nah, boleh sharing sedikit nggak Mbak Puji pertama kali masuk ke UT? Nah, ceritanya tuh kayak gimana Mbak? Kebetulan nih tahun ini kan aku pas tahun ke-10 nih berkarir di UT gitu. Wah. Jadi umurnya 1/5 nih umurnya UT ya. 1/5 ya. Jadi waktu dulu awal masuk tuh sempat hopeless lah ya, karena ngerasa UT ini perusahaan besar berhubungan sama tambang gitu. Kayaknya sih nggak akan nerima cewek. Mostly nih. Laki-laki nih. Laki-laki gitu. Jadi ngerasa nggak priority nih kayaknya nih nerima cewek gitu. Surprise ternyata pas interview sama user waktu itu dengan Pak Heriadi Budiman, yang lolos akhirnya ternyata pas tahu nih, ternyata 3 orang dan perempuan semua ternyata di situ. Malah yang lolos perempuan semua ya? Perempuan semua. Berarti isu yang paling kental dalam DEI itu sebenarnya adalah isu mengenai gender ya. Nah, tadi kan Mbak Puji udah cerita bahwa awal masuk UT itu di perusahaan UT itu mostly adalah pekerjaannya adalah laki-laki gitu ya. Betul. Nah, apa sih yang Mbak Puji rasakan sebagai wanita yang selama ini bekerja di UT? Mewakili populasi minoritas nih hanya di UT nih ya. Karena kan memang kenyataannya memang wanita ini sekarang jauh lebih sedikit nih dibandingkan populasi pria. Tapi sebenarnya selama bekerja ini aku nggak pernah ngerasa sih ada kendala dan hambatan yang signifikan gitu. Karena memang walaupun kalah secara jumlah populasi ya, tapi kita selalu merasa bahwa aspirasinya para perempuan itu pun juga mendapatkan perhatian yang sama gitu dengan para lelaki di UT. Jadi walaupun mengenai jumlah populasi ya, menurut aku ya hal ini bukan karena ada pembeda dari UT-nya sendiri gitu. Tapi memang kalau kita lihat kan memang jenis industri UT itu memang ya mostly mungkin lebih fit kalau itu
ditempati oleh lelaki gitu ya. Tapi memang pasti ada beberapa pekerjaan yang memang harus diakui gitu, tidak bisa dilakukan oleh pekerja wanita. Tapi kan nggak semuanya gitu. Bahkan pekerjaan yang sifatnya generalis pun sebenarnya bisa dilakukan oleh semua gender dan nggak ada perbedaan. Iya. Contoh ya, saat ini tuh udah ada loh 3 division head wanita di UT, dan ini tuh bisa menjadi penyemangat untuk terciptanya kesetaraan di area kerja. Dan ini tuh kan diraihnya tuh bukan karena isu seorang wanita harus dapat nih menduduki jabatan yang sama dengan pria, kan nggak seperti itu. Tapi karena kompetensi lah yang menjadikan seseorang itu pantas di posisi tersebut, bukan karena gender sebenarnya. Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, challenge-nya itu bagaimana kita mengimplementasikan DEI di tempat kerja kita itu supaya DEI itu berjalan efektif. Oke, kalau kita melihat beberapa hal ya yang menjadi perhatian penting kalau kita akan mengimplementasikan DEI itu khususnya di UT gitu kan ya. Itu yang pertama, menjadikan bahwa gender itu tuh bukan sebagai isu dan nggak ada eksklusivitas dan isu sara dalam setiap rangkaian bisnis yang kita jalankan. Betul. Nah, hal ini tuh bisa dimulai dari proses rekrutmen yang transparan di awal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebinekaan sebagai roh tata laksana kegiatan bisnis kita. Dan yang ketiga, memprioritaskan masyarakat lokal dalam rekrutmen pada beberapa posisi yang sesuai kebutuhan organisasi gitu ya. Kenapa? Karena kan masyarakat lokal ini punya pengetahuan dan pengalaman atas budaya yang ada di area tersebut gitu ya. Dan itu tuh diperlukan banget di setiap bisnis proses grup UT, utamanya untuk menjembatani perusahaan dalam mitigasi resiko isu sosial dan lingkungan di area itu. Dan yang terakhir tuh bagaimana kita mempertahankan value perusahaan kita yang berbasis kebinekaan tanpa ada pembeda dan menerapkan budaya perusahaan kita, yaitu budaya solution. Oke, berarti pertanyaannya naik nih, next level nih. Kalau tadi kita udah bahas mengenai perjalanan histori UT itu sudah dimulai dari dulu ya, DEI itu sudah ada di UT sejak dari dulu hingga saat ini gitu ya. Nah pertanyaannya terhadap bisnis UT ke depannya, bagaimana peranan DEI ini? Oke, kalau kita tahu kan UT sedang gencar ya merumuskan strategi terkait keberlanjutannya. Ya mungkin sekarang dikenal istilahnya tuh ESG lah gitu. Tapi ESG ini kan isunya bukan suatu yang baru juga ya. Cuman memang saat ini menjadi lebih advance dengan tuntutan stakeholder dan isu global yang makin berkembang gitu. Dan karena isu ESG ini makin masif, itu diprediksi itu kebutuhan batu bara thermal ke depannya cenderung akan menurun. Dan ini kan pastinya sangat berpengaruh ya di bisnisnya AHMC gitu. Betul, yang mostly semua batu bara nih. Batu bara masih berhubungannya. Sehingga tuh kita harus aktif melakukan R&D, jadi research dan development, serta mencari peluang baru nih untuk diversifikasi bisnis di semua pilar bisnis kita gitu. Tentunya kan itu butuh perspektif dan ide kreatif dari berbagai orang dengan latar belakang keilmuan serta experience yang berbeda-beda kan gitu. Dan once kita udah tahu nih bisnis maupun strategi apa yang akan dijalankan, kita juga perlu pastiin nih orang-orang yang akan ditempatkan di posisi tersebut harus sesuai nih kompetensinya. Lainnya tuh juga kita perlu meningkatkan value chain dan memperkuat kolaborasi nggak hanya antar grup UT, tapi juga dengan masyarakat sekitar, sehingga akhirnya tercipta tuh suatu value creation dan AHMC bakal tetap bertumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi memberikan dampak yang optimal lah ya bagi seluruh stakeholdernya kita gitu. Dan itu semua dapat tercapai apabila kita tuh open mind dan efektif nih dalam menerapkan DEI pada setiap operasional bisnisnya di grup UT itu sendiri. Oke, sangat menarik sekali ya ilmu-ilmu atau sharing yang disampaikan dari Mbak Puji ini. Nah, karena kita terbatas dengan waktu, di closingnya ini statement, silahkan Mbak Puji menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman AHMC terkait dengan DEI ini. Oke, jadi untuk menyikapi tantangan secara komprehensif ya, pengembangan bisnis yang berfokus pada keberlanjutan juga perlu diimbangi dengan kesiapan organisasi. Jadi baik dari sisi culture, organization, people development, dan juga digitalization gitu. Utamanya tadi apabila nantinya AHMC akan mengembangkan satu portfolio baru. Untuk itu penerapan DEI itu bukanlah suatu hambatan, melainkan menjadi suatu penyokong UT dalam mencapai bisnis yang berkelanjutan. Serta untuk mencapai visinya UT dalam menciptakan manfaat yang berimbang kepada seluruh pemangku kepentingan. Karena kenapa? Karena UT itu selalu bertumbuh dalam keberagaman. Luar biasa. Terima kasih Mbak Puji atas sharingnya dalam podcast ini. Semoga kita ketemu tahun depan lagi ya Mbak Puji ya. Oke, di mana Mas Henry ketemunya? Di BEC lagi dong tahun depan. Amin. Tolong doanya teman-teman semua. Amin.
Wah, pendukungnya banyak ternyata di sini ya. Banyak. Terima kasih semuanya, terima kasih. Oke, kita berpisah dalam podcast hari ini dengan semangat pagi. Kita bisa Luar biasa.